Mengenai Facet Indonesia, perusahaan Anda ini bergerak di bidang cryptocurrency syariah. Pasti banyak pemirsa CNBC Indonesia yang ingin tahu lebih lanjut. Apa itu Facet Indonesia, produk apa, dan jasa apa yang ditawarkan perusahaan Anda? Oke, nah jadi Facet kita bergerak fokus ya di perdagangan aset digital. Tetapi yang membedakan kita adalah kita fokus di yang memang prinsip syariah seperti itu. Prinsip syariah. Bisa dijelaskan lebih lanjut ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency dan segala sifatnya, gitu ya. Pasti orang berpikir apa hubungannya dan bagaimana ini bisa sesuai dan se-alignment gitu dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti apa Anda bisa menjawab itu? Jadi Facet sendiri memang kita berasal dari Dubai gitu ya, dan kita ada di beberapa region selain di Indonesia juga. Dan memang kita dari core foundationnya, dari value kita memang kita mengusung atau mengedepankan prinsip syariah seperti itu. Nah itulah yang kita implement sebetulnya di dalam perusahaan Facet dan juga di aset digital yang kita perdagangkan. Nah semuanya itu seluruh aset yang ada yang bisa diakses di aplikasi Facet saat ini memang sudah melalui proses yang sangat dalam gitu ya terkait analisa prinsip kesyariahan seperti itu. Contohnya apa saja? Misalnya kita mengidentifikasikan beberapa cryptocurrencies based on syariah law gitu kan. Nah itu kira-kira apa saja, dan misalnya ketika customer gitu ya mendownload aplikasi Anda, apa yang berbeda dengan aplikasi cryptocurrency lainnya? Oke. Nah jadi di aplikasi Facet sendiri itu dari 500 aset digital yang sudah mendapatkan whitelist dari Bapepti, memang di Facet kita baru sekitar 20-an gitu. Tapi 20 aset digital yang sudah ada di dalam aplikasi itu sudah terkurasi. Nah, dalam hal apa sih bagaimana caranya Facet itu bisa mengkurasi gitu ya? Tentunya proses ini memang masih kita pusatkan di global seperti itu, dan kita menganalisa satu persatu dari yang market cap-nya itu paling besar. Nah, kenapa yang market cap-nya paling besar? Karena berarti kan semakin banyak penggunanya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan, sehingga urgensi klarifikasi dari kami secara internal terkait prinsip syariah dari aset digital tersebut semakin tinggi seperti itu. Nah, kita bagi mungkin singkatnya seperti itu ya, walaupun sebenarnya secara proses kita juga sangat cukup panjang prosesnya, tapi secara umum kita bisa mulai dari dua hal. Nah, yang pertama itu dari unsur atau karakteristik dari barang itu sendiri. Nah, yang kedua itu bagaimana aset digital tersebut ditransaksikan, seperti itu. Jadi selama memang semua hal terpenuhi, itu insya Allah kita bisa katakan sebenarnya aset digital tersebut memenuhi kaidah kesyariahan seperti itu. Di negara-negara lain di mana Facet beroperasi, berarti itu juga menggunakan 20 cryptocurrency yang sudah terkurasi based on asset analysis. Betul, gitu ya? sama. Ya, sesuai dengan syariah law yang diterapkan. Menarik. Ya, betul. Kalau di Indonesia sendiri, pandangannya dari Ibu Putri seperti apa mengenai perkembangan ekonomi syariah di era digital saat ini? Oke, nah ini menarik ya, karena mungkin ini cukup ramai beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terutama tahun 2024, karena sebetulnya Indonesia sendiri itu sudah masuk peringkat 4 Global Islamic Economy Indicator gitu dari Dinner Standard seperti itu kan. Jadi di atas kita itu ada Gulf countries dan Malaysia, negara tetangga. Sebenarnya membuktikan bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat kuat. Kita juga salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak ya, salah satu yang terbanyak di seluruh dunia. Nah ini juga sebetulnya di level ini udah sangat butuh dorongan dari pemerintah juga. Seperti itu, bagaimana caranya kita bukan cuma mempertahankan posisi, tapi juga kita naik ya gitu, kita bersaing, kita nomor 1 seperti itu. Jadi memang Anda melihat ada perkembangan juga secara regulasi dan juga dukungan dari pemerintah mengenai perkembangan ekonomi syariah di era digital ya. Nah, sejauh apa kira-kira transformasi digital, penggunaan aplikasi, lalu juga dukungan-dukungan dari Bapepti ini sudah cukup membantu untuk inklusi keuangan syariah, khususnya melalui aset digital seperti cryptocurrency? Oke, nah mungkin per Januari 2025 sebetulnya pengawasan sudah beralih nih dari Bapepti ke OJK seperti itu. Di mana mungkin kami menyikapi ini dengan sangat positif seperti itu ya, karena potensi aset digital untuk terintegrasi secara menyeluruh gitu dengan lembaga jasa keuangan lainnya itu semakin terlihat seperti itu dengan adanya perpindahan dari Bapepti ke OJK seperti itu. Nah, dalam hal support atau dukungan dari OJK, tentunya kami juga mendapatkan support yang baik gitu ya.
terhadap perhatian khusus gitu, perhatian secara khusus bagaimana industri keuangan syariah ini bisa berkembang seperti itu, sehingga ada dorongan-dorongan tertentu yang jadi stimulus gitu dari regulator untuk kami seperti itu. Jika kita mendengar gitu ya suatu term yaitu syariah finance atau syariah ekonomi, itu kan berlandaskan trust dan bagi hasil yang setara dan lain-lain. Tapi di satu sisi jika kita mendengar juga secara spesifik mengenai cryptocurrency, itu tidak luput dari kata-kata contohnya spekulasi, kenaikan atau turunnya harga, dan lain-lain. Ada juga narasi-narasi seperti cryptocurrency itu tidak ada landasan asetnya gitu ya. Real aset di cryptocurrency. Jadi tidak ada cukup volatil gitu melihat. Apalagi buat orang yang awam yang ingin belum pernah gitu investasi di cryptocurrency atau digital asset seperti kripto. Mengapa syariah tapi merambah untuk melihat peluang di kripto pula gitu dari Facet sendiri? Oke, pertanyaannya menarik gitu ya, karena mungkin itu adalah core sebetulnya masuk dalam core prinsip syariah, di mana sebetulnya dalam kaidah muamalah itu seluruh transaksi sebetulnya itu dihalalkan asal tidak melanggar kesyariahan seperti itu. Kaidah muamalah. Betul, betul. Sehingga dalam hal ini tentunya kita akan kembali lagi melihat ke barangnya apa gitu ya, kembali ke dua unsur yang tadi, barangnya apa lalu bagaimana itu ditransaksikan, ini apa namanya bahasa sederhananya seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya kita bicara aset digital gitu, pasti ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan selama kita kembali ke prinsip tadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya dikatakan oh kok syariah bisa masuk ke aset digital ya, karena pasti kan orang nanya seperti itu ya secara awam aja gitu ya. Betul. Karena pada prinsipnya transaksi antar manusia itu diperbolehkan gitu, asal memang tidak melanggar gitu. Dan itu sudah dikurasikan pula juga tadi ya 20 cryptocurrencies berdasarkan checklist yang sudah diterapkan oleh Facet dan berlandaskan syariah.